Welcome to Podcast, the Voice of Indonesia Podcast. Dari Kalimantan Barat, tahu ya orang-orang Kalimantan banyak hutan masih hijau. Kayak apa ya? Mungkin aku agak-agak ini bilang kalau nggak tahu, tapi itu yang aku rasain kayak apakah aku salah satu orang yang ditunjuk, bukan ya? Apakah aku salah satu orang yang memang perannya untuk menjaga hutan? Apa ya? Lebih baik menjaga yang udah ada, plus bisa juga kita sambil menanam. Yang memberi banyak hal ke kita tanpa meminta apa-apa, ya tanpa pamrih lah gitu. Oke. Jadi kayak bukan cuman kita sebetulnya kita tuh hutan itu nggak butuh kita, tapi kita kan yang butuh Kita mereka. yang butuh dia. Dan di saat mereka. itu kita juga harus memberikan sesuatu, yaitu menjaga apa yang sudah ada. Bener. Tadi ngomongin tentang kesehatan mental nih kan, kesehatan mental waktu pandemi kan semua orang diem di dalam rumah, Mau nggak mau kayak ya. jadi kayak kesepian gitu, apalagi yang nggak punya gebetan kan ya, Iya, kayak susah, misalnya makin yang pada susah cari jomblo-jomblo jodoh ya. gitu. Itu kan ada kegiatan tentang healing di hutan. Itu Kak Dia sendiri ada gak sih kayak hutan yang Kak Dia saranin untuk kita datengin? Oke, banyak banget sebenarnya. Coba aku Boleh satu-satu hutan ya. kota atau hutan yang ada di luar kota Jakarta gitu, apa aja yang bisa Oke. disaranin Kak Dia? Kalau benar-benar mau merasakan hutan dan ada aku pernah ke Taman Nasional Gunung Loser. Nggak harus ke gunungnya, ada di sana kan banyak banget hutan. Nah, di sana itu salah satu ya, yang itu di Sumatera. Nah, di sana aku benar-benar ngerasain. Di situ tuh aku tadi sadar kan, aku tadi bilang apa sih yang hilang gitu kan. Di situ aku baru sadar ternyata yang aku cari-cari selama ini, aku benar-benar menikmati ketika jalan ke alam gitu. Nggak satu tujuan yang aku tunggu, tapi prosesnya. Nah, di situ hutannya jadi di sana itu ekowisata. Ekowisata. Ekowisata hutan. Itu maksudnya apa tuh kalau bisa dijelasin ke Oh, teman-teman? oke. Ekowisata itu lebih ke, secara mudahnya itu tempat wisata yang dibuat tanpa merusak hutan itu sendiri, Oke. tapi justru bisa membantu teman-teman lokal di sana, yang di sana yang ngejaga hutannya juga gitu, atau lingkungannya kayak gitu. Nah, sistem mereka di sana kayak gitu. Jadi hutannya itu nggak mereka bangun apa-apa, nggak ada toilet tuh di dalam hutan. Oh, jadi kalau ke toilet kayak bisa dibilang belakang pohon. Iya, Bisa langsung benar, belakang belakang pohon, pohon. kayak gitu. Tapi justru itu yang menarik karena gini, ketika kita ke alam, kita coba ubah mindset kita, kita menyatu dengan alam gitu, tanpa kita harus minta dibikinin fasilitas kayak kita yang di kota, semuanya ada, kita tinggal ambil, tinggal pakai. Tapi ketika kita mau menyatu, ya kita mencoba merasakan apa yang ada di sana. Nah, di sana itu menariknya, makanya tadi aku bilang aku rekomendasikan kita itu bisa jalan ke hutan kayak beberapa jam, tapi santai sambil mencari orangutan. 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 Orangutan hewan atau Orangutan hewan. bukan enggak maksudnya. Bukan orangutan. Orang yang tinggal di hutan, oke. Orangutan. Oke. Tapi emang ada di Ada, Oh, karena ada. mereka masih ngejaga hutannya, masih dijaga banget. Tapi itu keberuntungan sih. Keberuntungan ya. Bisa katanya berjam-jam kita jalan nggak nemu, tapi aku waktu itu nggak sampai sejam ketemu orangutan dan dia pas lagi bawa anak. Jadi bawa anaknya dan jauh kayak 20-an meter. Kan di liar, kalau orangutan liar itu kita nggak boleh deket-deket, dan dia juga nggak mau deket sama kita. Itu juga ngomongin orangutan yang buas ya. Bukan iya buas. benar, Itu buas. buas kan. Itu kayak tandanya gimana ya? Itu kan hewan buas. Habis itu pas lagi ngedaki terus ngelihat ada hewan buas gitu. Oh, ada ini. Kayak ada prosedurnya atau Iya, apa gitu. benar. Ada pemandu sih. Oh, ada pemandunya. Kalau kita masuk ke hutan sebaiknya bersama orang lokal atau pemandu. Jangan sendiri karena mereka lebih tahu ya. Lebih tahu prosedur dan lain-lain. Nah, jadi kita jalan ketemu orangutan itu, terus lagi jalan ke dalam, ada jadi di dalam itu ada sumber air panas. Sumber air panas kayak hot spring. Yes, Semacam gitu. persis. Terus dia bikin sumber air panas itu di sungai. Di sungai. Jadi kita bisa berendam. iya, nyemplung. iya benar. Jadi dia bikin gimana akhirnya jadi anget ya. Oke. Terus kayak yang lucunya
di sebelah sini agak panas, sebelah sini dingin. Jadi aku ya kayak anak-anak kecil aja main waktu mandi gitu di sana. Oke. Kayak gitu. Dan kita bisa banyak banget ngeliat tumbuh-tumbuhan, flora di sana. Buah-buahan yang bahkan nggak ada di Kalimantan. Aku kan ketika datang nanya-nanya ya ini apa gitu. Terus jalanannya juga, kalau dulu waktu kecil suka nonton film Laga gitu ya, Laga. jalanan setapak yang bener-bener setapak, kayak gitu di sana. Oh, mirip, jadi kayak ada bekas jalanan. Bekas kaki, iya bekas kaki jalanan. Dan itu kan kayak kita yang udah lama tinggal di kota, meskipun bukan asli Jakarta gitu ya, tapi kayak wow, aku datang ke tempat ini dan kayak kembali ke masa lalu gitu. Nah, sebenarnya alam itu udah sekeren itu tanpa kita bikin apa-apa. Jadi makanya aku salah satu harus coba ke Taman Nasional Gunung Loser. Itu di Kalimantan. Bukan di Sumatera. Oh, di Sumatera. Di Sumatera. Itu keren banget. Harus tapi kalau tadi nggak bisa sejauh ke sana. Kalau misalnya di kota pun, bener-bener. Kalau di kota ada kan sih kayak taman kota, terutama di taman kota di Serengseng, Jakarta, Serengseng kayak gitu, atau enggak kayak taman-taman, bener, hutan mangrove di Peak gitu. Iya, betul. Bisa juga kita setidaknya kalau mau lihat ijo-ijo, ngerasain lumayan enak gitu ya napasnya, narik napasnya, bisa di taman kota atau di taman-taman juga nggak apa-apa ya. Kan ketika kita melihat yang ijo-ijo segar-segar, biasanya pikiran tuh jadi lebih tenang lah. Iya sih. Gitu. Jadi di Jakarta lumayan banyak sih. Udah lumayan banyak ya, soalnya kan bisa dibilang juga udah mulai banyak tuh membangun hutan-hutan kota seperti itu. Meskipun beda ya, sebenarnya beda secara beda banget, tapi setidaknya bisa lah menginterpretasikan ya kayak gitulah alam gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin jalan-jalan ke hutan nih, itu ada gak sih kalau kita jalan ke hutan tuh kita harus camping, atau kayak kita bisa sebetulnya tuh kayak jalan sekali trip habis itu pulang, atau menurut kakak lebih nyamannya gimana kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ke hutan? Kalau secara preferensi pribadi minimal nginap semalam lah. Nginap semalam ya, ya camping. Tapi kalau memang sibuk dan lain-lain, ada banyak kok paket-paket yang cuman one day trip namanya kan, jalan terus tujuannya misalnya air terjun, main-main di sana, ngelihat keadaan kanan kirinya, hutan kan, lewat hutan. Di Bogor banyak banget itu, masih banyak air terjun, hutan kan, kita lewat hutan juga tuh, bisa pulang pergi. Bisa PP ya. Tapi kan jadi macetnya. Nah, kacau itu. Lumayan. Jadi baiknya sih jalan pagi-pagi sih, subuh-subuh biasanya. Kalau mau aku biasa kalau ke air terjun Bogor sehari kan, entah Sabtu atau Minggu, biasanya subuh-subuh pakai motor. Tipsnya pakai motor. Kalau pakai mobil pasti kena macet di jalan. Lumayan. Puncaknya ya, bisa lumayan dibilang. Betul. Nah, itu saya kan juga pernah nih, kayak misalnya waktu dulu ikut camping. Jadi itu kayak saya ikut pramuka, ikut camping. Nah, di campingnya itu kan kita belajar tentang apa itu kondisi hutan juga. Habis itu kayak gimana ini pohon apa, itu pohon apa. Nah, tapi kan banyak tuh kalau misalnya ada orang awam gitu, malah jadi pas liburan healing di hutan malah bawa makanan, sampah, buang. Makanan, sampah, buang. Itu kan kalau semakin banyak orang yang datang juga gak tentu juga mereka bisa ngejaga hutan. Kalau itu gimana tuh? Cara ngatasinnya dari HII sendiri atau dari Kadianya sendiri itu gimana? Nah, iya benar. Jadi itu penting banget sih. Walaupun sebenarnya kita fokusnya hutan, tapi kita nggak boleh ngerusak hutan dengan salah satunya sampah kan. Aku cerita kali sedikit, waktu aku sama ke Taman Nasional Gunung Loser. Waktu itu sebenarnya sebesar bungkus permen gitu ya. Jadi ada yang aku ngajak, jadi HII waktu itu aku ke sana dalam rangka ngajak pemenang. Jadi salah satu pemenang kompetisi. Oh, jadi di HII juga ada kompetisi gitu. Hadiahnya jalan-jalan. Oh, hadiahnya jalan-jalan. Iya, full dibayarin? Dibayarin, pokoknya gratis gitu. Tuh, ikut tinggal tuh jalan. Ya. Nah, habis itu masuk, terus dia di depan aku ngebuang bungkus permen. Di depan Kadia sendiri. Bungkus permen. Terus aku nggak negur sih, karena kan secara baru kenal sehari, terus masa aku negur gitu ya. Habis itu aku jalan-jalan, aku ambil tuh pungut bungkus permennya dia nggak sadar, terus
jalan lagi, pas lagi bareng-bareng makan permen di depan dia, terus kayak makan. Akhirnya aku kantongin si bungkusnya di depannya dia. Depannya dia. Setelah itu baru dia ikut aku kayak gitu. Nah, jadi memang kadang-kadang kita harus dengan contoh sih, ketimbang kita harus langsung marah-marah ya ngelihat hal-hal kayak gitu. Jadi biasanya kalau aku ke hutan gitu atau ke alam, selain mencoba mengurangi hal yang bisa jadi sampah, jadi contoh yang kayak gitu sih. Jadi kadang kan kita kalau ikut suatu trip nggak kenal orang ya, jadi kayak masa kita langsung marah-marah, iya, agak baru susah kenal ya. sehari gitu. Jadi contohin aja gitu. Nah, tapi kalau ada yang bagi orang yang suka bisa dibilang littering kayak gitu, ada gak sih kayak regulasi atau kayak semacam hukuman, kayak misalnya kayak kasih beberapa peringatan gitu? Kalau yang mana? Kalau lagi jalan bareng HII? Iya, lagi jalan bareng HII atau enggak mungkin HII sedang explore terus ngelihat ada orang yang kayak emang sembarangan aja gitu. Oh, ngelihat orang lain. Gitu. Itu gimana? Ada Kalau regulasinya atau? Nah, setelah kita jalan itu akhirnya ketika ngajak orang bareng HII jalan, kita pasti ada briefing. Di briefing itu kita kasih tahu hal yang boleh dilakukan dan enggak, salah satunya itu tadi sampah, buang sampah sembarangan dan lain-lain. Tapi ketika ngelihat orang lain gitu, orang yang di tempat wisata atau di mana, sebisa mungkin ya agak susah sih negur, tapi ya Agak diambil, kalau bisa kita ambil juga tuh sampahnya. Oh, jadi kayak dari tim Atau HI-nya itu kayak mengambil sampah yang orang lain sudah ini ya. Jadi kayak untuk menjaga kebersihan hutan itu sendiri. oh enggak yang semacam itu. Jadi kalau tiba-tiba ngelihat ada yang buang, kita ambil. Oh, langsung ambil gitu. Tapi enggak yang bersihin hutan. Tapi ada juga teman-teman youth hub lain apa ya, kan ada sebenarnya hutan itu Indonesia ada kita ada berbagai jaringan di daerah. Namanya kita sebut mereka youth hub. Karena kita kan pengen inklusif ya, semua orang bisa bareng HII, gabung sama HII, kolaborasi dan kerja bareng sama HII. Jadi kadang-kadang mereka ada juga tuh, kayaknya kemarin aku ngelihat mereka bikin kegiatan yang kayak gitu, entah bersihin hutan, bersihin pantai atau apa. Ada kayak gitu. Untuk wujud dari kita ngejaga hutan itu sendiri. Itu sambil koordinasi antara koordinasi antara Youth Hub dan HI itu sendiri gimana tuh sambil secara koordinasinya? Ada ini sih, ada koordinatornya. Oh, ada koordinatornya. Ke HII-nya. Oh, jadi kayak orang itu yang ini ya, mengkoordinasikan antara hubungan antara Youth Hub dan HI itu sendiri. Enggak, Youth Hub-nya itu kita biasa sebutnya HII juga sih. HII cuma di lokal. Teman-teman muda di lokal. Oh, yang udah di sananya. Dan mereka mau jadi Youth Hub itu ada semacam ikut kelas dulu. Oh, gitu. Ada kelas ya? Kelas suka hutan namanya. Oh, kelas? Suka hutan. Itu jadi kayak untuk ikut kelas suka hutannya tuh, ini mau saya tanya nih. Untuk ikut kelas suka hutannya itu ada ini nggak sih, kayak ada tesnya atau enggak, kayak nggak semua orang bisa keterima atau semuanya akhirnya keterima itu atau gimana? Kita ada kayak semacam pendaftaran. Ada pendaftaran. Ada. Iya sih, mau nggak semua orang bisa keterima sih, karena dalam satu kelas itu ada yang efektif berapa puluh gitu ya. Jadi tapi syukurnya kita buka setiap tahun. Tiap tahun buka ya? Jadi ada setiap tahun kita buka. Nah, yang mana akhirnya mereka kalau nggak tahun ini ya tahun depan bisa jadi coba lagi dan nggak apa-apa gitu. Itu nggak ada batas umurnya tandanya? Kalau Youth Hub itu ada sih. Tapi yang pasti kayaknya nggak lebih dari 35 deh. Anak muda masih. Oke. Nah, itu kan muda-muda. Itu juga tadi pernah ngebahas tentang hewan-hewan, terutama orangutan. Iya, benar, orangutan. Nah, orangutan di hutan itu selain orangutan kan pasti ada hewan-hewan buas lainnya. Itu apa aja yang Kak Dia pernah pengalaman sendiri? Itu udah lihat apa aja? Atau gimana? Ketemu dan lihat gitu. Yang paling sering itu orangutan, tapi sejenisnya kayak monyet, siamang. Terus macam-macam sih, burung paling banyak. Terus babi hutan. Iya, babi hutan lucu loh. itu bukannya babi hutan tuh agresif ya terhadap
Apa benar-benar asli? sebenarnya kalau kalau dia kita asalnya gini sih konsepnya kita jangan ganggu mereka aja. Hmm, Mereka kalau dengar kita udah langsung kabur juga sebenarnya. oke. Paling lihat dari jauh. Aku pernah lihat tapi jauh dan enggak. Dia langsung kabur kok. Terus kayak ular banyak Ular. banget. Ular yang berbisa atau yang Ular berbisa dan nggak berbisa oh banyak ya? pernah lihat. Terus buaya, Oh, buaya oke. darat juga. buaya 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 itu jadi kayak di tengah hutan ada orang nangis, aduh Iya, karena aku buaya sayang darat kamu ya. sebenarnya gitu apa gimana. Nggak, tapi Tapi beneran pernah bener lihat buaya. ada. Oke. Ada. Nah terus yang itu apa namanya, eh itu kan pasti banyak banget tuh trek-trek apa namanya hewan buas yang ada di hutan Hutan. itu sambil jalan-jalan kayak yang apa sih namanya yang pendampingnya itu mereka kayak ngenalin gak kayak misalnya di jalan nih ini adalah bekas langkah kaki misalnya bisa Badak bilang misalnya. badak atau enggak kayak yang tadi bilang buaya, bukan buaya darat ya, itu pasti Mm-mm. bentuknya kaki Iya kan kayak kelihatan gitu. ya itu. Itu itu gimana tuh kayak sambil dikenalin juga apa gimana? Sambil kalau di beberapa tempat Heeh. ekowisata dia kenalin. Bahkan nggak cuman eh, bekas-bekas hewan, Heeh. tumbuh-tumbuhan juga yang bisa dimakan, yang beracun, yang bisa untuk Oh survival. itu juga dikenalin juga di situ. Dikenalin. Kalau di Taman Nasional Gunung Loser tadi dikenalin semua. Oh alah, bisa nyicip gak? Bisa nyicip. Yang Selama nggak ngerusak. Oh Boleh. selama nggak ngerusak, jadi kayak boleh nyicip kayak sampel gitu. Hmm. Kalau misalnya ada gak sih kayak nih kayak saya penasaran juga kan kayak kalau ngelihat film-film tuh ada orang yang suka ngeyel, misalnya dibilang ini tanaman beracun, Terus dimakan. terus dimakan. Ada gak sih pengalaman kayak gitu ngelihat secara langsung? Terus misalnya bisa dibilang bibirnya jadi doer. Atau Aku gimana? belum sih, belum. Oh belum ya. Tapi aku pernah, selain Taman Nasional Gunung Loser, Tangkahan mungkin udah sangat dikenal sih orang-orang. Tangkahan. Tangkahan, Heeh. ekowisata juga. Di sana aku pernah nyoba, jadi itu kayak apa ya aku nyebutnya, tumbuhan atau buah, ya gitulah, kecil gitu. Mm. Terus aku makan, awalnya sih nggak ada rasa. Nah, terus beberapa detik setelah aku makan itu tumbuhan atau itu tadi apa, aku lupa namanya. Apapun yang kita makan setelah itu manis. Apapun yang dimakan setelah itu manis. Heeh. Bahkan aku nyoba setelah itu kan dicariin jeruk nipis yang asam itu, Mm. diminum, bukan diginiin diperes ke aku itu manis rasanya. Manis. Gara-gara tumbuhan itu tadi. Jadi apapun yang dirasakan bisa jadi manis. Setelah kita makan tumbuhan itu Bahkan ucapan sang buaya darat itu bisa jadi manis. bisa jadi manis juga. Oke, itu sumpah menarik banget ya. Tandanya di hutan pun juga ada tanaman-tanaman yang bisa dibilang unik yang orang kota seperti awam seperti saya tuh nggak tahu gitu. Banyak banget. Makanya itu kan kayak disaranin banget kan untuk kita coba healing ke hutan untuk mencoba sesuatu yang baru jauh dari Hidup pikuknya hidup kota ya. kota, betul. Nah Benar. kalau dari Kak Dia sendiri, itu ada gak sih kayak misalnya orang kayak bisa dibilang newbie nih kayak saya, Mm-mm. itu ada gak sih saran hutan yang Kak Dia saranin Untuk datang. untuk datang dan mungkin gak terlalu jauh dari Jakarta, Daerah-daerah Bogor, daerah Bogor, uh-uh. itu apa aja tuh yang bisa disaranin Di apa? di hutan yang bisa disaranin kita bisa datengin gitu? Sebenarnya banyak sih kayak kan kalau di Bogor itu terkenalnya air terjun, Air curug-curug. terjun ya, curug ya. Bisa banyak sih sebenarnya kalau ke curug-curug itu kita udah lewat-lewat hutan. Mhm. Tapi baiknya ketika kita ke curug, kita juga pelan-pelan tuh nikmatin prosesnya. Jangan tujuannya cuma curug itu aja gitu. Gitu sih. Jadi aduh aku lupa kalau namanya tempatnya tapi ke Bogor banyak banget. Banyak banget ya. Tujuannya curug-curug itu hutan kita pasti lewatin itu. Terus paling ini sih yang pengen aku selalu bilang ke orang-orang yang baru masuk hutan, keselamatan itu penting. Keselamatan itu penting. Jadi apa aja tuh yang harus disiapin? Kadang-kadang tuh ya yang aku kesel kalau kita masuk ke alam, ke hutan atau naik gunung gitu. Ngelihat kayak cuman pakai sendal jepit. Terus Itu udah ada tahu yang kayak gitu. banyak, udah tahu mau naik gunung, nggak bawa baju hangat misalnya, makanya Jaket. adanya
jaket, baju hangat, atau apa ya, kayak mereka tuh kayak menganggap udahlah gitu, ini alam, aku santai gitu. Padahal nggak gitu konsepnya. Itu yang bikin akhirnya banyak terjadi kecelakaan yang seharusnya nggak perlu gitu. Kayak itu kan bisa jadi kayak Hypo dan typo. lain-lain, luka gitu kan. Nah itu sebenarnya kita yang penting mau kemanapun sebenarnya nggak cuman ke alam, tapi keselamatan sih. Minimal apa yang kita pakai itu bisa buat kita nyaman dan bisa buat kita lebih lebih aman lah gitu. Aman. Minimal nih kalau kita ke hutan atau ke alam kemanapun itu, pakailah pakaian outdoor misalnya. Ya jangan kita mau ke hutan pakai high heels, kan aneh ya. Aneh, dan itu sangat tidak nyaman dan bisa bikin kita malah luka gitu. Betul. Terus tadi itu bertanggung jawab dengan apa yang kita bawa kembali lagi, entah sampah, entah apalah itu gitu ya. Terus terakhir sih ya kita kan kesana cuman untuk salah satunya healing. Kan itu untuk membuat kita sendiri lebih baik ya, maksudnya kita entah nggak stres, ya tadinya stres jadi nggak stres. Setidaknya kalau kita nggak bisa ngejaga, jangan ngerusak. Iya sih, betul. Penting banget itu yang harus kita bawa. Oke, nah kalau misalnya kan hutan tuh juga keren ya sebetulnya para viewers. Itu tuh hutan itu banyak yang kalau mau kita datengin gratis. Beda Betul. sama pantai yang sekarang kalau mau masuk pun udah mulai bayar. Ya kan? Iya sih, sedih ya. Sedih tuh kayak misalnya gak mau sebut lah ya, tapi intinya udah mulai bayar kayak gitu. Dan kadang kondisi hutan sama tempat wisata lainnya tuh masih lebih nyaman hutan kan, karena jarang sekali orang yang datang untuk healing ke sana karena mungkin bisa dibilang butuh banyak hassle atau kayak usahanya banyak banget untuk datang. Tapi itu benar ya sih, kalau misalnya kita mau ke hutan tuh usahanya juga harus banyak gitu, kayak misalnya dari jalan atau niatnya atau gimana kalau dari Kadia sendiri? Usahanya harus keras gitu ya. Iya, untuk nyampai hutan itu sendiri gitu. Sebenarnya tergantung sih, yang penting niat dulu lah. Niat dulu apapun itu pasti niat dulu ya. Usahanya keras apa enggak tergantung lagi ke orangnya sih. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke alam ataupun ke hutan atau kemanapun, kita tahu tubuh kita kayak mana dulu. Maksudnya kalau misalnya kita nggak kuat jalan misalnya, kan makanya tadi penting kita harus ada pemandu atau orang lokal. Kalau misalnya kita nggak kuat jalan jauh-jauh atau yang gimana gitu ya, kita komunikasikan ke siapapun itu, leader, pemandu atau orang lokalnya gitu ya. Kita komunikasikan aja, jangan gengsi, jangan sombong gitu kayak udahlah santai biasa, aku biasa lari gitu. Kan medannya beda ya misalnya kayak gitu. Jadi nah usaha itu bisa harus keras apa enggak tergantung kita seberapa kenal kita dulu sih. Iya. Gitu. Jadi tapi yang pertama niat. Dan niat dulu. Kalau ya. kita udah punya niat, bukan pasti sih. Insya Allah lah. Insya Allah akan tercapai ya. Betul. Nah, soalnya kalau misalnya kita gengsi, terutama kita punya penyakit, terus cowok biasa cowok biasa suka gengsi kan, kayak udah aku masa kalah sama cewek gitu. Oh, jadi kayak nggak ngasih tahu, tapi itu malah bisa fatal kan? Bisa fatal banget karena apa ya, itu nggak akan ke kita doang, tapi juga akan mempengaruhi tim yang lain kan. Misalnya kita tiba-tiba pingsan, terus orang nggak ada yang tahu dia punya penyakit riwayat apa, tapi kalau dia udah bilang tadi dia jantung, tapi mungkin kita udah iya, terus bisa lebih tepat gitu penanganannya. Tapi kalau enggak, agak orang yang nolongin juga ya paling pertolongan pertama sih gitu sih. Oke. Gitu. Nah, udah ngomongin healing di hutan, dan ada banyak sekali hewan buas dan banyak juga pengalaman yang kita bisa omongin. Sekarang kita mau ngebahas tentang HII-nya. Itu saya dengar-dengar itu ada gerakan namanya adopsi pohon. Itu bener. Bisa dijelasin nggak? Atau mungkin ada kayak gerakan-gerakan lain mungkin yang bisa disebarkan ke masyarakat awam gitu dari HII, itu ada gak? Ada. Jadi di Hutan Itu Indonesia ada yang namanya, kita selalu ngajak orang untuk adopsi pohon. Atau adopsi hutan. Adopsi pohon atau adopsi hutan bukan berarti kita bisa ngambil terus itu punya kita ya. Jadi kayak gitu. Ama kalau adopsi hutan tandanya banyak satu lahan itu diambil sama kita? Bukan. Nah itu yang bukan.
Kalau secara dengar satu kalimat itu ya mungkin Uh-uh. mikirnya adopsi berarti itu punya aku dong gitu kan. Mm-mm. Enggak. Jadi adopsi pohon atau adopsi hutan itu kita ngejaga yang memang udah ada di sana Oh. gitu. Pohon sama kita kayak adopsi anak di suatu misalnya kayak biasa kan ada di adopsi anak di panti asuhan. Bisa jadi anak itu nggak kita bawa ke rumah kan. Oh, itu Iya, ada kayak iya, gitu. betul. Nah, pohon sama, hutan juga sama. Misalnya aku mengadopsi pohon di Sumatera. Pohon itu diadopsi, ditulis atas nama aku, akan dijaga selama 1 tahun. Dijaga itu dari misalnya pohon itu dipastikan nggak ditebang. Pohon itu dipastikan dibersihkan kalau ada hal-hal yang kira-kira bisa merusak dia gitu. Hmm. Itu jadi kenapa kita mengajak orang menjaga yang udah ada, karena bukan berarti menanam itu nggak baik. Jadi apa ya, lebih baik menjaga yang udah ada plus bisa juga kita sambil menanam. Mm-mm. Tapi gini, kadang-kadang kan kalau kita menganggap udah bisa ditanam lagi gitu ya, jadi ya udah kita tebang gitu terus tanam lagi. Tapi kan untuk dia bisa besar kayak gitu butuh waktu lama kan. Makanya akhirnya kita mengajak orang untuk adopsi pohon, menjaga yang udah ada, karena dampaknya bukan hanya untuk hutan itu juga, tapi untuk masyarakat yang ada di sana. Iya. Jadi Nah. saling ngebantu ya ke sana. Sistemnya gini, kita memberikan sejumlah dana nih ke teman-teman, udah bisa sekarang melalui Hutan Itu Indonesia. Jadi nanti dana itu akan kita salurkan ke teman-teman lokal yang memang udah ngejaga hutannya. Oh. Dananya itu untuk apa aja? Untuk mereka patroli, entah beli alat, entah transportasi, konsumsi ketika mereka ngecek si hutan itu. Terus bisa juga untuk koperasi kesehatan di masyarakat warga di sana. Bisa juga untuk koperasi sekolah. Bahkan ada juga untuk pembangunan-pembangunan kayak tempat agama, kayak masjid dan lain-lain kayak Iya. gitu. Jadi ketika kita ngejaga atau ikut nih satu program adopsi pohon, kita secara langsung, bukan nggak langsung lagi ya. Kalau dulu kan mungkin orang bisanya, aku pengen jaga hutan ini, berarti aku harus jadi si rangernya di situ, Oh ya iya, kan? kan Itu langsung dulu mikirnya. Kalau sekarang enggak, kita udah bisa dengan memberikan sejumlah dana. Kita udah langsung tuh ngejaga si pohon itu, ngejaga yang ada yang dekat di pohon itu, entah itu masyarakatnya, flora faunanya, atau hutannya, kayak gitu. Itu udah langsung. Jadi jangan sedih kalau aku pengen jaga hutan, gimana caranya aku nggak bisa jaga hutan di sana gitu sih. Oke. Nah, itu kalau misalnya juga saya pengen nanya nih tentang program lain mungkin ya. Programnya HII yang hasil hutannya bukan kayu doang yang dijaga, bukan hutannya itu tapi kayak mungkin lingkungannya. Benar. Itu lingkungan. juga ada gak kayak misalnya, soalnya waktu itu saya dengar HII itu ada gerakan di mana ada lahan kosong yang sampah berserakan di mana-mana, dibersihin, habis itu ditanemin pohon. Oh, bentar, itu yang mana ya? Mungkin ini kali ya, yang baru-baru ini sih, Yang Perhutana baru-baru. Iya, namanya. perhutanan. Kita kolaborasi sama Perhutana. Jadi gini konsepnya, kita beli lahan, jadi lahan itu nanti yang akan ditanam hutan, pohon dan lain-lain. Nah, tapi lahan itu bukan punya kita sebenarnya, lebih ke kita lahan hutan itu, jadi sama, itu sebenarnya wujud dari kita ngejaga si hutan juga sih, tapi bedanya kita beli lahan itu nanti sama teman-teman Perhutana ditanamin pohon, dijaga sampai jadi hutan. Oh, Gitu. itu juga pengumpulan dana dan tenaganya itu gimana tuh? Dari HII-nya itu gimana? Itu lebih ke kita kayak kalau adopsi pohon kan bisa individu, bisa lembaga, bisa organisasi, sama juga Perhutana juga bisa. Kalau misalnya Mas mau beli lahan juga bisa. Oh, lahan juga bisa? Itu tadi yang lahan lewat HII. Lewat website itu tadi? Lewat web. Ya, prosesnya dari website karena biar transparansi ya. Oh. Akan ada titik koordinatnya, update-nya dan lain-lain di situ. Oke. Nah, tandanya kalau misalnya mau nih, para pendengar Voiwers mau nyewa lahan, beli lahan malahan. Tapi beli lahan bukan untuk nanti hanya dibikin rumah. Oh, enggak. Enggak. Tapi lahan untuk kita jadiin hutan gitu. Oke, Tapi kalau atas nama kita. Oke, kalau misalnya mau beli lahan yang bisa dijadiin hutan, mau di Jakarta ataupun di luar Jakarta, itu bisa kemana tuh?
situsnya? Bisa ke hutanitu.id, nanti di situ Hutanitu.id. ada. Tapi mungkin nanti ini ya, aku juga lupa secara rincinya, mungkin bisa diinfoin via link kali ya. Oke, nanti bisa dibuka aja mungkin di kolom deskripsi ya. Mm-mm. Nah, itu mengenai program-program yang lain nih selain tadi udah adopsi pohon atau adopsi hutan sama apa perhutanan, ada lagi gak program yang kayak misalnya dari HI itu sendiri selain dua itu? Sebenarnya banyak banget. HII itu bikin, jadi gini, Hutanitu Indonesia membuat suatu program itu berdasarkan ada beberapa hal sih. Berapa hal? Tapi kalau ditanya program yang kita sangat pengen, yang selalu kita bilang dan ajak orang-orang gitu ya, ada kita Hutanitu Indonesia bareng teman-teman konsorsium pengen adanya Hari Hutan Indonesia. Hari Hutan Indonesia. Apa tuh Hari Hutan Indonesia? Kita punya Hari Rimbawan, kita punya Hari Hutan Internasional, kita punya Hari Menanam Pohon, bahkan punya Hari Pohon sendiri. Tapi kita nggak punya Hari Hutan Indonesia, rumah dari semua itu. Iya. Cuman adanya Hari Hutan Internasional itu kan jauh ya. Sementara hutan Indonesia itu hutan hujan tropisnya terluas nomor 3 di dunia. Di dunia ya, bukan Iya. cuma di Asia, Bukan cuma tapi di di Asia, dunia. di dunia. Kita sekeren itu alam dan hutan kita. Nah, makanya perlu adanya menurut kami ya, perlu adanya Hari Hutan Indonesia. Karena simpelnya gini, hari apapun yang kita ingat, entah hari ulang tahun, anniversary, apalagi mungkin hari putus juga kan. Kalau nggak bisa move on, itu juga diingat kan. Oke. Hari Kartini, Hari orang-orang Kartini, tahu betul. Kartini karena apa? Karena Hari Kartini. Mm-mm. Setiap ada peringatan Hari Kartini, kita kalau dulu di sekolah mungkin disuruh pakai baju-baju adat gitu kan. Nah, yang mana akhirnya orang tahu Kartini itu siapa dan apa gerakannya. Nah, kita pengen juga salah satunya adanya Hari Hutan Indonesia, kita peringatin bareng-bareng untuk mengingatkan kita semua bahwa Indonesia punya hutan sebanyak dan seluas serta sekeren itu Mm-mm. dan masih bisa kita jaga gitu. Oke. Iya, karena kalau orang udah bangga dan tahu kita punya, jadi setidaknya mau ngejaga ya. Dan selain itu orang-orang pasti akan mencari tentang hutan itu sendiri. Betul, gitu kan. betul. Jadi kayak jadi akhirnya banyak yang penasaran ya, bikin sesuatu juga untuk gimana cara ngejaga. Contohnya kemarin tahun ini di Agustus Oh, itu kita ada apa tuh? kalau kita itu bikin beberapa rangkaian. Nah, tadi yang hutan itu ibu, itu nama rangkaiannya, program setahunan, tapi ada banyak banget di situ. Kalau yang HII buat sendiri, kita bikin namanya conservation. Conservation tuh. Conservation. Jadi kita bikin acara kayak seru-seruan konser kecil, intimate session gitu ya. Di situ kita ngomongin hutan sedikit tapi banyak lagu-lagunya, musiknya, nyanyinya. Oke. Karena kita ngundangnya anak-anak muda, organisasi yang mana orang udah lama kan. Kita udah 2 tahun gak bisa nonton konser gitu ya. Betul. Nah, kita ngajak nonton konser, tapi kita bawa pesan bahwa kita bisa jaga hutan masih ada dan lain-lain kayak gitu di situ. Itu di 7 Agustus. Itu 7 salah satu untuk merayakan Hari Hutan Indonesia. Oh, Teman-teman lain banyak banget bikin, aku aja sampai nggak ingat bikin apa aja gitu. Tapi kegiatannya. bisa dicek di harihutan.id Instagramnya, itu kelihatan rangkaian kegiatannya apa aja. Oke. Nah, itu juga ngomongin konser yang diadakan itu, apakah konsernya bisa dibilang diadakannya di hutan? Itu sebenarnya jadi perbincangan banyak orang sih. Itu gimana Ada tuh? pro dan kontranya. Oke, bisa diceritain ya? Lanjut. Untuk yang pro mungkin kita bisa secara langsung ataupun nggak langsung ngajak penonton ngerasain hutan itu sendiri kan. Ketika kita bikin konser di dalam hutan, tapi di Indonesia belum ada sih, kecuali kayak Java Jazz dan lain-lain ya. Itu di Borobudur dan lain-lain. Nah, kontraknya itu yang pasti akan mengganggu bukan penduduk, penghuni hutan. Huni
dalam hutannya. tanda kutip astral atau Mungkin astral juga. atau mungkin orang hutan ya. Ya, yang di hutan kan Di kayak hutan. flora, ini sih biasa faunanya kan Faunanya. ada yang sensitif terhadap suara, Oh, iya, cahaya gitu. Oke, oke. Terus belum lagi kita yang datang, orang-orang nonton konser kan belum tentu orang-orang yang mau bertanggung jawab juga kan Iya dia. sih, betul. Nah itu yang kontraknya sih. Jadi HI itu nggak tahu ya kedepannya apakah, tapi kayaknya itu untuk membuat konser di dalam hutan agak perlu dipikirkan berulang-ulang. Tapi kita mencoba gimana caranya ketika kita bikin konser di kota nih, atau bikin sesuatu kegiatan di kota, ya kan? Kita membawa unsur itu, unsur Oke. hutan, Oh. karena pengen orang lihat dan ngerasain. Oh, jadi kayak mungkin kalau gambaran saya nih yang saya pikirkan itu jadi kayak di konsernya itu kita sambil bikin kayak kardus yang bentuknya kayak pohon di panggungnya atau Oh enggak, enggak harus kardus. Misalnya contoh, di panggungnya itu bisa jadi kita bawa apa ya, kayak mungkin banyak hijau-hijaunya, tumbuh-tumbuhan kan banyak yang sekarang kayak tumbuh-tumbuhan yang merambat, tapi nggak harus ngambil dari hutan kan, banyak yang udah dibudidaya ya, biar nggak ngerusak juga. Dan itu bukan yang sintetis tapi yang asli Oh, gitu. yang asli. Kita bisa gantung-gantung, terus mungkin kita bisa dengan tulisan-tulisan kayak gitu. Atau bisa jadi sebelum datang ke area panggung, kita bikin kayak semacam wahana yang orang lewatin gitu. Oh, jadi kayak walking museumnya gitu ya. Yes, kita bisa masuki di situ, kita bisa mainin suaranya, terus kita bisa mainin mungkin kan sekarang ada ini apa yang Apa? screen, pameran Oh, oke, kayak paham kayak paham kan, yang bisa menginterpretasikan hutan, apa lagi itu. yang kayak apa sih, kayak visual, Iya semacam itu, visualnya. Oke, visualnya, terus mainin suara, penciumannya. penciumannya. Jadi ketika orang lewat, setidaknya oh ini ya gitu. Tapi atau bisa jadi kita benar-benar bawa beberapa tumbuhan yang memang tanpa harus ngerusak ya, dan bisa dibalikin lagi atau bisa ditanam lagi gitu, yang ketika orang lewat kayak setidaknya dia bisa ngelihat dan ngerasain ini ya kira-kira hutan yang bagus, indah gini. gitu, sampai akhirnya dia datang sana. Kalau di konsernya juga nggak sih kayak kita ngebawain kayak di konsernya dari Hutan Itu Indonesia, mungkin kayak ada showcase hewan? Lucu tuh ya, Itu ada. showcase hewan, tapi misalnya dari boneka gitu ya. Gajah atau apa, kayak harimau yang hewan endemik Indonesia, bisa jadi, atau mungkin bisa jadi kayak ya dikasih ke peserta, dijual sebagai merchandise misalnya. Atau setidaknya ketika konser kayak gitu kita bisa sedikit, bukan talk show sih, kayak beberapa menit gitu yang ngundang orang-orang untuk ngomongin hutan, tapi Ngomongin nggak hutan. lama, karena kalau orang kan pengen nonton konser, datang ke konser pengen nonton musiknya, kita sela-sela aja, tapi dapat pesan yang tek gitu, langsung dapat. Ngena ke mereka Iya ya pasti. benar, kayak gitu caranya. Oke, ini tandanya saya punya pertanyaan terakhir nih Kak, yaitu yakin nggak sih usaha dari HII-nya dan usaha dari Kak Diahnya itu sendiri berdampak langsung kepada hutan yang ada di Indonesia ini? Yakin banget sih. Jadi gini, ada yang tadi salah satu, contoh satu aja, namanya adopsi pohon. Adopsi pohon? Hutan Itu Indonesia berdiri tahun 2016. Belum lama tandanya ya? Baru berapa tahun ya? Sekarang masih balita mungkin. Masih balita, udah sekitar nggak? 6 Iya, tahun. udah di atas balita ya. Di Masih di atas balita. Jadi dulu kita, dan sampai sekarang kalau bikin konser kayak tadi misalnya, atau bikin apapun itu program, kita coba selalu adanya adopsi pohon. Adopsi pohon ya? Total terakhir yang aku tahu ya, update dari teman-teman itu, pohon yang udah berhasil kita adopsi, yang kalau adopsi mungkin yang udah berhasil kita jaga nih dari melalui program adopsi pohon, itu ada 3.000-an pohon. 3.000-an pohon. Pohon kita jaga sampai sekarang. Terus ada satu yang namanya komunitas Warsi ini, dia buka satu lokasi adopsi pohon, sekarang itu udah kayaknya lebih dari 5. Katanya karena kolaborasi sama Hutan Itu Indonesia. Hutan Itu Indonesia. Jadi udah
sebesar itu sih dampaknya. Menurut kami itu besar ya, karena awalnya kan kami pengen awareness aja, tapi ternyata kami bisa sampai melakukan ke sananya. Dan yang lebih senangnya lagi, kita nggak sendiri, Diikutin sama orang-orang lain gitu ya. diikutin dan kolaborasi sama mereka. Iya, betul. Jadi nggak kerja bareng nih, kita nggak eksklusif tapi inklusif. Oke. Itu dampak salah satunya itu. Nah ya, sebelum closing saya juga ada lagi nih satu pertanyaan, yaitu bisa gak sih anak-anak muda kayak saya misalnya mendaftarkan diri untuk join ke HII, Hutan Itu Indonesia itu? Bisa banget, selain gimana? melalui program tadi kelas suka hutan yang aku bilang setahun sekali, bisa aja sekarang tinggal sebenarnya nggak harus join juga, apa ya, kalau misalnya mungkin mau lebih lebih dianggap join ya. Iya betul. Join betul. kan. Tapi nggak harus gitu juga, maksudnya ketika Mas misalnya bikin sesuatu, misalnya abis jalan-jalan dari mana nih, dari hutan, terus bikin postingan, segampang tag HII, mention HII, nanti biasanya akan kita repost gitu. Itu udah Pasti ya. bisa kita anggap bagian dari Hutan Itu Indonesia, karena kita seinklusif itu. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dia Oke, sudah bisa sama-sama. hadir di Voidcast episode kali ini. Jadi teman-teman Voidcast, bila kalian ingin tahu lebih lanjut tentang apa itu Hutan Itu Indonesia, bisa langsung diceknya di Instagramnya di @hutanituid. Hutan Itu ID. Oke, terima kasih viewers yang sudah bisa mengikuti episode kali ini. Jangan lupa follow dan subscribe akun YouTube kita Voidcast, dan kita juga punya sosial media lainnya seperti Instagram dan YouTube di It's Voidcast di Instagram dan Voidcast di YouTube. Dan juga kita punya Spotify tentunya. Oke, terima kasih Voidcast yang sudah mengikuti episode kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Thank you. Hai guys, thanks for watching Voidcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng. See you on the next episode.